Let's go. Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Krisna aja Bu yang jadi Romeo-nya Bu. Karakternya kan pas Bu, tinggi gede. Lagian dia udah pernah pelajari naskah ini Bu. Serius? Betul Bu. Tunggu dulu dong. Saya ada sesuatu untuk kamu. Saya menyesal sekali, Calvin. Seharusnya ini nggak boleh kita lakukan. Baik. Makasih ya. Kalian mau datang ke makam ibu saya. Jaga diri kamu baik-baik, Cindy. Ya. Saya mau permisi dulu. Assalamualaikum. Tidak, saya tidak akan pernah melupakan masa lalu itu. Karena masa lalu itu selalu terbentang jelas dalam benak saya. Selama bertahun-tahun, saya hidup menderita dengan ibu saya. Ibu saya harus banting tulang untuk hidup. Sementara saya harus tutup telinga saya. Saya harus tutup telinga saya atas cercaan semua orang selalu memandang sinis terhadap hidup saya. Apa tahu yang mereka katakan? Hah? Hai, hati-hati, dia janda yang sangat cantik. Hati-hati dia merebut suami orang. Saya hidup seperti terisolasi selama ini. Hidup saya seperti terbelenggu. Ibu selalu menyuruh saya diam di rumah. Saya tidak boleh bermain kemana-mana karena ibu saya takut kalau orang-orang menjelek-jelekan saya, lalu saya pulang dengan menangis. Ibu takut. Maka dari itu, saya tidak pernah keluar dari rumah. Saya selalu diam di rumah bersama ibu. Dan harus berhati-hati. Seakan-akan kami ini melakukan kesalahan yang sangat besar sekali. Ada apa, Pak? Ingat mantan istri Papa ya? Saya jadi heran. Sebetulnya Papa masih cinta nggak sih sama dia? Kok hari gini masih inget-inget dia sih? Saya ingat anak saya Tiara, Ma. Hah? Buat apa pakai diinget-inget segala? Mama kan udah pernah bilang, Pak, kalau Mama... Ma, dia juga nggak mau tinggal sama kita. Bagus. Bagus kalau begitu. Itu berarti dia anak yang tahu diri. Dia tidak mau tinggal sama kita. Karena dia tidak menganggap saya papanya. Saya sangat tersiksa sekali. Dia seperti melihat orang yang menjijikan kalau dia melihat saya. Ma, kalau Mama mau bersikap baik sama dia, dia pasti luluh. Selama ini dia benci Papa karena mengira Papa yang menyuruh Mama berbuat begitu. Itu kan cuma alasan dia aja. Bilang aja dia kalau nggak mau tinggal sama
sama papa karena mama masih ada di sini supaya dia bisa menguasai harta kekayaan papa. Ma, kenapa di pikiran mama cuma soal kekayaan? Apa mama tidak tahu bahwa dalam hidup ini kita butuh kasih sayang, hati nurani, kepedulian? Mama sudah banyak berubah. Pikiran mama sudah silau oleh kekayaan duniawi. Kok papa jadi nyalain mama sih? Mama ini cuma mencegah supaya keluarga kita tidak terpecah belah dengan keadaan anak si Mira itu. Papa dulu yang ninggalin dia kan? Kok jadi sekarang papa bilang mama nggak punya hati nurani, nggak punya kepedulian? Hah, papa pelin-pelan. Yaudah, kalau gitu mama pergi dulu sekarang. Kalau papa lapar, mama udah siapin cateringnya. Jangan lupa, papa habis itu minum obat, terus tidur. Supaya besok papa nggak usah lagi bolos kerja. Ma. Apa lagi? Papa ingin ditemani. Papa nggak enak badan. Makanya minum obat terus tidur. Masa mama suruh nemenin orang sakit? Yang benar aja. Yaudah, mama pergi dulu. Mama ada arisan ibu-ibu. Udah, papa. Kamu lagi mau coba-coba dengerin omongan mama sama papa ya? Hei Sita, kamu itu punya kuping, jangan dipakai untuk nguping pembicaraan orang lain. Tapi untuk dengerin nasihat orang tua dan pembicaraan yang baik-baik. Ngerti nggak? Nasihat mama itu udah gak masuk ke kuping Sita lagi, mah. Abis kuping Sita udah kepenuhan nasihat, jadinya kebal deh. Kamu ini kalau dibilangin. Bagi duit dong, mah. Duit? Oh, pantas kamu baik sama mama ternyata ada maunya ya? Gak ada. Sejak kamu ketahuan sama papa nyimpen ganja sama ekstasi, papa stop duit jajan kamu. Ma. Gak ada. Kalau kamu berani, sana minta sendiri sama papa. Sita, mama mau ngomong sama kamu. Kamu tahu nggak kalau papa tuh punya rencana mau bawa anak dari istri pertamanya itu ke sini? Terus, gimana menurut kamu? Biasa aja. Biasa? Kamu ngerti nggak? Kalau anak itu tinggal di sini, berarti dia akan menguasai papa dan menguasai seluruh harta warisan papa. Kamu harus hati-hati dong, Sita. Kamu harus lebih kritis menghadapi masalah ini. Sita, kalau enggak, kamu akan diusir sama papa kamu karena anak itu lebih baik daripada kamu. Papa nggak akan begitu, mah. Sesibuk-sibuknya papa masih sayang sama Sita. Gak kayak mama, udah pergi dari rumah gak pernah nanyain kabar Sita. Kamu ini, kalau papa sayang sama kamu, dia pastinya nggak akan banding-bandingin kamu sama kakak tiri kamu itu. Kamu harus rubah sikap kamu sekarang juga. Dan kamu harus bilang sama papa kamu kalau kamu nggak setuju dengan kehadiran kakak kamu itu di sini. Ngerti nggak? Kalau kamu nggak bilang, mama akan stop seluruh duit jajan kamu dan kamu akan jadi anak gaul yang kere. Minum air putih dulu. Nah, pelan-pelan. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Mana? Di mana mereka? Tamunya di mana, Bu? Perkawinannya batal ya, Bu. Minul. Nasibmu kok jelek begini? Kenapa bisa begini, Bu? Kenapa? Tenang, Biem tenang dulu. Pak Arif sudah berunding sama mereka. Dan mereka sudah sepakat menyuruh Minul untuk memilih antara Koko atau Mono. Terus Minul milih siapa, Bu? Ya sudah terang, Tobi. Wong cintanya Minul itu cuma sama Koko kok. Koko. Ya Allah, Nul. Mak kan malu sama keluarganya Mono. Kamu gimana sih, Bu? Dia kan sudah ngelamar duluan toh, Bu. Biem, yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kalau memang Minul cinta sama Koko, ya sudahlah biarin aja. Toh buktinya Koko juga gak kalah seriusnya sama Mono. Buktinya dia datang ngelamar ke sini kok. Lagi pula, Bi, kalau Bibi maksa Minul kawin sama Mono, apa jadinya? Bibi kan sudah lihat sendiri contoh pernikahan yang dipaksakan. Seperti Mas Krisna dan Cindy. Mereka setiap hari bertengkar terus. Apa Bibi mau Minul dan Mono seperti itu? Masalahnya bukan begitu, Bu. Si Mono itu kan sudah mantap pekerjaannya. Kalau sudah mantap berarti bisa ngasih makan si Minul. Kalau Minul kenyang,
ya nggak mungkin ngajak berantem. Tapi Bu, kalau dia kawin sama si Koko kan pengangguran dan belum keruan juntrungannya. Berarti dia nggak bisa ngasih makan si Minul. Kalau Minul lapar, ya ngajak berantem, Bu. Yem, jangan ngasihin si Koko. Si Koko kecil-kecil begitu juga udah kerja. Dia direktur perusahaan menggantikan orang tuanya. Oke, tenang aja. Minul pasti terjamin kehidupannya. Lebih terjamin daripada kalau dia kawin sama si Mono. Ya kan, Ran? Iya, Bi. Orang tuanya cerita sama kami bahwa selama ini si Koko itu sering menyaru menjadi orang miskin karena dia tidak ingin dinilai orang dari kekayaannya. Dia ingin dinilai dari keadaan dirinya sendiri dan juga dari kepribadiannya. Dan itu terjadi sama Minul. Makanya Koko begitu sayang sama Minul. Ya kan, Nul? Minul, ternyata pilihanmu tepat. Jadi Mas Kokomu itu direktur perusahaan. Nul, maafin Mak ya Nul. Selama ini Makmu berburuk sangka sama Mas Koko. Minul, kalau kamu mau nikah sama Mas Kokomu, sekarang kamu nikah. Mak pengestoni. Biar nanti Mak datang ke rumahnya Mas Mono untuk minta maaf sama keluarganya. It's my problem, Nul. Iya kan, Bu? Iya, Bi. Nah gitu dong. Sudah sana sekarang kamu rembukan dulu sama Minul. Nanti kalau keluarganya Koko datang, mau melamar lagi, sekarang ini gede-gedean. Kamu harus serius, persiapkan diri dengan matang. Sana. Biar saya aja yang ngangkat. Minul, kamu bakal jadi orang kaya, Nak. Direktur perusahaan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Ma, ini Kelvin, Ma. Oh, nak Kelvin. Ada apa, Kelvin? Kenapa Anti nggak datang? Kita semua di sini nunggu loh. Tapi Kelvin, pernikahannya batal karena kita menunggu tanggal yang pas dan persiapan yang lebih matang. Anti kenapa nggak datang? Sakit, Vin? Anu, Ma. Saya mau kasih tahu kondisinya Anti. Memangnya ada apa sama Anti? Ada masalah sama kandungannya? Oh, bukan, Ma, bukan. Aduh, nggak enak lah ceritanya di telepon. Lebih baik Mama kesini aja ya. Baik, Mama dan Papa akan segera ke sana sekarang. Ya udah, saya tunggu kedatangan Mama sama Papa ya. Iya. Mama dan Papa segera ke sana. Kamu tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang, kamu bisa mulai sandiwara kamu. Tapi saya juga berharap kamu jangan sampai mengecewakan saya. Oke? Ma? Pa, Ada apa, Ma? kita harus sekarang juga ke tempat Kelvin. Sepertinya ada masalah sama anak kita, Pak. Ada masalah? Sekarang ya, Pak. Ayo, Pak. Ada apa dengan Anti, Kelvin? Bagaimana keadaannya? Tenang dulu, Ma. Ayo kita masuk dulu ke dalam. Malam, Ma. Malam. Ma, Pak, kenalin. Ini Dokter Rudi, psikiater yang nanganin Anti. Rudi. Arif. Rudi. Ranti. Untuk apa kamu panggil dokter psikiater untuk menangani Anti? Emangnya anak saya kenapa? Anak bapak mengalami guncangan jiwa, sehingga dia selalu berhalusinasi bahwa suaminya telah melakukan selingkuh dengan seorang wanita. Halusinasinya ini sangat kuat, sehingga bisa saja dia melakukan hal-hal yang berbahaya, yaitu ingin membunuh suaminya lalu pergi meninggalkan rumah. Ini berbahaya, sehingga saya mengambil keputusan untuk mengurungnya di dalam kamar sambil melakukan pengobatan sampai dia sembuh. Nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin. Anak saya baik-baik saja.
Kemarin lusa dia masih bicara sama saya di telepon. Ya kan, Pak? Masa sekarang dia sudah mengalami guncangan jiwa? Itu nggak mungkin, Dok. Omong kosong. Ibu harus terima kenyataan, Bu. Guncangan jiwa itu dapat datang tiba-tiba kapan saja di saat dia sedang stres. Stres, Dok? Iya, stres. Dia tidak rela kalau melihat suaminya pergi jauh darinya. Akhirnya dia berfantasi yang tidak-tidak. Padahal suaminya pergi hanya untuk bekerja. Iya, Ma. Waktu itu kan saya mau pergi ke Semarang. Saya udah minta izin kok sama Anti. Dan saya juga ngajak dia. Tapi dia nggak mau. Dia bilang dia mau ikut Mama sama Papa untuk ngejemput Krisna pulang dari rumah sakit. Tapi di lain pihak, dia juga nggak mau kalau saya pergi. Karena dia takut kalau saya tuh selingkuh gitu, Ma. Padahal saya nggak mungkin kan melakukan itu. Saya juga udah jelasin kok ke dia bahwa saya tuh nggak mungkin begitu. Tapi dia nggak mau ngerti, Ma. Malahan dia kepingin keberangkatan saya tuh ditunda sampai Krisna pulang dulu, baru kemudian dia ikut. Tapi itu kan nggak mungkin. Akhirnya hari itu juga saya berangkat sendiri. Ya walaupun dia kelihatan kecewa sih, Ma. Nah begitu saya pulang dari Semarang, barulah dia menuduh saya yang macem-macem, Ma. Dibilang saya ini selingkuh lah sama orang lain. Terus yang begitu mengejutkan saya itu waktu dia bilang bahwa dia melihat saya selingkuh dengan mata kepalanya sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya nggak habis pikir kenapa sih dia bisa begitu. Itu yang disebut guncangan jiwa yang dahsyat. Otak normalnya sudah tidak bekerja lagi. Yang ada di pikirannya hanyalah kekhawatiran yang selama ini menghantuinya. Ya, bisa dibilang ini trauma menetap. Makanya saya memutuskan untuk mengurung dia sementara di kamar sambil saya mengobatinya. Boleh kami menjenguknya sebentar, Dokter? Oh, silakan. Tapi saya harap emosi Bapak dan Ibu jangan terpancing. Karena apa yang akan diucapkannya itu adalah refleksi dari jiwanya yang terguncang. Ya, mari. Aduh Ibu, dimakan atuh Bu. Kalau Ibu tetap nggak mau makan juga, kan kasihan anak Ibu, nanti dia lemes. Saya nggak mau makan. Sebelum kamu bantu saya untuk bebas dari sini, Odah. Aduh Ibu, maafkan Odah Bu. Odah nggak mau cari masalah lagi. Maafkan Odah nggak mau. Anti, Ma. Mama. Untung Mama sama Papa datang. Ma, bawa Anti pulang, Ma. Bawa Anti pulang. Anti udah nggak tahan lagi di sini. Anti dikurung sama Kelvin. Ma, tolong Anti, Ma, bawa Anti pulang, Ma. Anti dengan Mama dulu. Mama, Anti sabar ya, Tia. Mama pasti akan bawa kamu pulang. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, Ti? Sampai kamu seperti ini. Anti udah nggak percaya lagi sama dia. Anti mau minta cerai. Dia sudah mengkhianati Anti, Ma. Dia berselingkuh dengan pelacur itu. Anti melihat sendiri, Ma. Dia bilang sama Anti, Ma. Pak, dia bilang kata dia mau ke Semarang. Padahal dia pergi dengan pelacur itu. Mama, Anti udah nggak tahan lagi. Anti nggak mau lagi dikhianati sama dia. Anti udah nggak tahan lagi, Ma. Anti nggak tahan lagi. Anti kamu sadar dong, Anti. Saya kan tidak melakukan itu. Itu cuma halusinasi kamu aja. Saya kan bilang, saya mau ke Semarang. Terus saya juga udah titip pesan sama Pak Gunawan supaya menjelaskan ke kamu. Juga sama Pak Mamat, supir kita yang nganterin saya ke bandara itu. Masa kamu nggak percaya juga sih? Bohong! Semuanya bohong! Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kamu berzina dengan pelacur itu. Kamu jangan bohong, Kelvin. Saya tahu belang kamu. Saya tahu semua sepak terjang kamu. Anti, kalau kamu memang yakin bahwa saya berada di villa itu bersama seorang pelacur, beritahu saya siapa yang kasih tahu kamu. Udah! Odah bener itu, Odah. Odah! Iya, Bu, ya.
bilang sama saya bahwa Pak Kelvin pergi ke villa itu dengan pelacur, ya kan? Enggak, Bu, enggak. Odah mah nggak pernah bilang apa-apa sama Ibu. Odah mah jangan dibawa-bawa tuh, Bu. Odah mah nggak tahu apa-apa, benar. Tuh kan, sadarkanlah diri kamu, Anti. Jangan berpikir yang macam-macam. Sebutlah nama Allah. Bohong! Odah bohong, Ma. Kamu kan yang menyuruh Odah untuk berbohong. Kamu kan yang menyuruh, kan? Odah, kamu tega sama saya. Kamu kan sendiri yang bilang bahwa kamu melihat Pak Kelvin dengan pelacur itu. Kamu sendiri kan yang menelpon kakak kamu di villa. Dan kakak kamu bilang bahwa Kelvin bersama dengan pelacur itu. Iya kan? Ma, Pak, tolong Anti. Tolong. Anti melihat, Ma, dengan mata kepala Anti sendiri. Kalau Kelvin sedang sekamar dengan pelacur itu. Anti melihat dengan mata kepala Anti sendiri, Ma. Sekarang Kelvin sedang berbohong sama kita semua, Ma. Kelvin sedang bohong, Ma. Tolong Anti, Ma. Bawa Anti pergi dari sini, Ma. Anti nggak mau tinggal di sini. Bawa Anti pergi, Ma. Dari sini. Apa yang mesti saya lakukan, dokter? Apa saya bisa bawa Anti pulang? Ya, itu terserah Pak Arif saja. Dan tentunya terserah Pak Kelvin sebagai suaminya. Udahlah, Pak. Biarin Anti di sini. Dia kan masih dalam perawatan dokter Rudi. Saya bukan nggak percaya sama Mama sama Papa. Tapi saya juga nggak tenang kalau ngeliat kondisi Anti seperti ini, Pak. Ya ini memang kesalahan saya, Ma. Kalau aja dulu saya tidak menyakiti dia, tentu trauma ini tidak akan membekas di hatinya. Kamu emang pintar, Kelvin. Kamu emang pintar membohongi orang. Kamu jahat. Anti, lepaskan Mama. Lepaskan, Pak. Lepaskan. Anti. Kamu jahat. Kamu jahat. Saya lepaskan. Saya nggak gila. Dia yang gila. Kamu yang gila. Anti dengar, Pak. Anti. Lepaskan. Saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Kelvin jahat. Saya nggak Dok, bohong. apa ini, Dok? Ini hanya obat penenang, biar dia tidak histeris, Pak. Tapi anak saya kan sedang hamil. Apa tidak membahayakan dengan anaknya nanti? Tidak, Pak. Kehamilannya sudah aman. Lagi pula ini hanya dosis rendah, hanya akan membuatnya lemas dan tertidur. Tolong dipegang. Anti? Gara-gara kamu, Kelvin. Kalau kamu nggak sakitin anak saya, semuanya nggak akan begini. Ya maafkan saya, Pak. Saya berjanji, saya akan membuat Anti sembuh. Saya akan melakukan apapun, walaupun saya harus mengorbankan nyawa saya sekalipun. Kenapa? Kenapa cobaan ini datang pada anak saya? Ya Allah, apa dosa keluarga kami sehingga saya diberi cobaan seperti ini? Kelvin, kamu harus membuat Anti sembuh. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Saya janji, Pak. Saya janji. Saya akan merawat dan menjaga Anti sampai jiwanya stabil. Mama sama Papa nggak perlu khawatir sekarang. Saya akan merawat dia sampai sembuh. Dan saya akan mempertaruhkan apa saja demi istri dan anak saya. Dia sudah tidur. Mungkin besok dia baru bangun. Dan kalau dia bangun, jangan dijejali dengan pikiran yang macam-macam. Ajak dia bicara dengan lemah lembut dan terus temani dia. Saya yakin dia akan stabil.
Iya. Saya janji, Dok. Saya permisi dulu. Obatnya jangan lupa diminum. Nanti kalau ada apa-apa cepat telepon saya ya. Baik Pak Kelvin, Pak Arif, Bu Arif, saya permisi dulu. Malam. Malam. Dalam, Ten. Biar saya buka, Bi. Nih, Bibi tolong terusin. Iya. Chris, biar saya bawa. Nggak usah. Nggak usah. Memangnya kenapa? Saya nggak boleh buka sepatu kamu. Saya bisa sendiri. Chris, kenapa sih kamu marah terus sama saya, Chris? Saya sudah bersikap seperti yang kamu mau. Saya sudah minta maaf sama Tiara. Dan di antara kami sudah tidak saling bermusuhan lagi. Sebetulnya saya harus berbuat seperti apa sehingga kamu tidak marah terus sama saya, Chris? Menyingkirlah dari saya. Saya nggak mau lagi berhadapan sama kamu. Baik. Saya akan menyingkir dari kamu, Chris. Tapi saya ingin kamu memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya akan berusaha menjadi istri yang baik, Chris. Kesempatan itu sudah habis. Saya sudah terlanjur membenci kamu. Kamu sudah membuat hidup saya berantakan. Kamu sudah membuat saya kehilangan orang yang saya cintai. Dan kamu sudah membuat orang yang saya cintai itu menderita. Merana karena kehilangan orang tuanya. Dan kamu sudah membuat orang yang sangat saya sayangi itu memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Padahal saya tahu dia tidak pernah mencintai orang lain selain saya. Dan sekarang kamu berharap Tiara itu baik-baik saja dengan memaafkan kamu. Kamu salah besar, Cindy. Kamu salah besar. Karena saya bisa melihat dia menyimpan rasa sakit yang teramat dahsyat. Tapi berulang kali saya katakan kepada kamu, kalau Tiara itu adalah wanita yang terhormat, jadi dia bisa menyimpan perasaan itu dengan baik demi kamu, orang yang sudah menyakitinya. Seharusnya kamu belajar dari sikap itu, Cindy. Chris, pegang saya, Chris. Cindy, saya sudah tidak peduli lagi sama kamu. Chris, kenapa sih istri kamu teriak-teriak terus? Biarkan saja, Bude. Kalau dia tidak teriak manggil saya, mungkin tenggorokannya sakit. Bude, saya mau pergi dulu. Mungkin ke rumah Dada. Chris, ingat, kamu jangan macam-macam. Awas kalau kamu mabuk lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ulang lagi. Ini huruf apa? Huruf apa? Apa, Minul? Kamu dari tadi udah diulang berkali-kali masih nggak ingat juga. Dasar tulalit. Ini huruf A. Coba bilang. A. A, Bude. Minul. Kamu ini gimana sih? Udah 33 kali diulang-ulang terus huruf A. Nggak bisa-bisa. Kamu punya otak di kepala atau dengkul, Nul? Katanya mau jadi istrinya direktur. Tapi huruf A aja nggak ingat-ingat. Kamu ini gimana sih? Tulalit. Ayo, ulang lagi. Ini huruf apa?
Kok Budi? Minul, huruf apa ini? Bentar ya, abangnya sendiri. Sini. Kenapa sini? Pinggang saya, Budi. Budi sakit pinggang saya. Sini. Dokter ya, sini. Aduh. Anti harus kita bawa pulang, Pak. Kalau enggak, saya nggak merasa tenang di rumah. Ya, tapi kan Kelvin maunya dia di rumah. Kita nggak boleh maksa dong, Ma. Kenapa ya, Pak? Nasib anak kita jadi begini. Apa yang sebenarnya dia rasakan dalam batinnya? Mama kira sejak sikap Kelvin berubah, Anti telah merasa bahagia. Tapi nyatanya dia malah mengalami guncangan jiwa. Kita harus terus memantau dia, Pak. Iya. Besok kita ke sana lagi. Kalau memang Anti tetap begitu, kita bawa ke psikiater yang lebih ahli. Assalamualaikum. Ya, saya. Ada apa, Mbak? Apa? Ya. Kami segera pulang, Mbak. Ya. Ada apa, Ma? Cindy, Pak. Kamu memang hebat, Ruth. Kamu tuh memang hebat banget. Kamu bisa jadi aktor yang bagus karena akting kamu tuh bagus. Orang Pak Arif sama Bu Arif aja sampai percaya sama omongan kamu. Hebat. Ngomong-ngomong, dari mana kamu belajar soal suntik menyuntik itu? Kamu lupa, Vin. Saya kan pernah 4 tahun kuliah di kedokteran. Ya, tapi nggak lulus-lulus. Males. Iya, saya tahu. Jadi dokter itu kan bukan keinginan kamu kan? Tapi keinginan bokap kamu kan? Tapi mengenai obat yang kamu kasih itu aman nggak? Aman, itu hanya obat tidur. Tapi saya nggak mau melakukan ini lagi ya, Vin. Biar begini saya udah dosa banget melanggar sumpah kedokteran. Ya, meskipun saya belum jadi dokter beneran. Saya Kang melakukan ini biar utang saya sama kamu lunas. Iya. Thanks ya buat kamu ya. Oke, sampai ketemu ya. Tinggal selangkah lagi maka semuanya akan beres. Gimana? Masih sakit? Lumayan, Bude. Kita ke dokter aja ya. Saya takut terjadi apa-apa sama bayi kamu. Enggak, saya nggak mau. Saya mau tunggu Krisna. Krisna kan baru aja pergi. Saya telepon HP-nya mati. Krisna. Istri lagi sakit. Kamu tinggalin. Apa sih mau untuk anak? Sin, kamu jangan terlalu ngarepin dia. Nanti kalau ada apa-apa sama bayi kamu, baru kamu tahu rasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Mbak? Kandungannya nggak apa-apa kan? Saya nggak tahu. Abis disuruh ke dokter nggak mau lagi. Apa yang kamu rasakan, Sin? Pinggang saya, Ma. Jangan-jangan kontraksi. Kita ke dokter aja yuk biar Mama yang anter. Nggak usah, Ma. Ayolah, Sin. Nggak usah, Ma. Saya nggak mau nyusahin semuanya. Biar saya yang ngerasain sendiri. Nanti Krisna marah lagi sama saya. Saya nggak mau dia terus-terus marah sama saya. Biar aja, Ma. Biarin aja.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.